yang nampaknya para bapak dan ibu wajahnya sudah senang kelihatannya, ya, karena sudah mendekati Lebaran. Ya, senang kita mudah-mudahan sebagai rasa syukur, ya, bukan senang karena lepas dari kewajiban. Ya, bukan senang nggak akan saum lagi, nggak akan taraweh lagi. Ya, itu harus kita lanjutkan, ya, sekemampuan kita. Jadi menjaga, merawat nilai-nilai ibadah, ya, selama Ramadan itu harus kita lanjutkan. Nah, di akhir setelah Ramadan itu ada Idul Fitri sebagai hari raya, ya, yang kita riakan sebagai umat Islam sebagai bentuk rasa syukur tadi, ya. Jadi setelah kita melakukan ibadah yang cukup sungguh-sungguh yang dilakukan di Ramadan, Allah memberikan hari raya itu sebagai waktu untuk senang-senang, waktu untuk istirahat, gitu ya, hasil setelah bersusah payah. Ya, jadi dalam Islam itu orang berhari raya, ya, bersenang-senang, makan-makan, ya, itu setelah perjuangan, ya, dalam ibadah, ya, setelah berjuang. Begitu juga ada Idul Adha, kan, setelah ibadah haji, ya, atau kalau yang tidak haji, ya, ada ibadah di 10 hari, ya, awal Dzulhijjah, gitu ya. Jadi seperti itu, ya, dalam Islam itu tidak hanya senang-senang tapi sebagai bentuk rasa syukur, ya, setelah melaksanakan ibadah. Nah, Idul Fitri ini hari yang Allah khusus, ya, jadikan untuk kita. Nah, di dalamnya kita perlu mengetahui apa saja, ya, sunnah-sunnah, ya, yang dianjurkan agar kita di hari raya Idul Fitri juga banyak mendapatkan kemuliaan, banyak mendapatkan pahala, ya. Dan kita pelajari, ya, berdasarkan dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, supaya kita beramal itu senantiasa berlandaskan ilmu, ya, tidak hanya berlandaskan hanya ikut-ikutan, hanya katanya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalilnya langsung itu akan jelas, ya, sehingga kita semakin yakin dengan amalan kita itu. Karena tidak sedikit, ya, banyak hal yang diperselisihkan, yang membuat bingung, gitu ya. Ya. Oleh karena itu dengan belajar, dengan menuntut ilmu itu kita tidak akan bingung, insya Allah, karena sudah ada petunjuk yang jelas, ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Tinggal kita bersungguh-sungguh untuk menjalankannya. Nah, di sini saya wakili yang nampaknya mungkin tidak akan selesai satu pertemuan. Jadi kita lanjut nanti di pertemuan kedua, ya, hari Ahad. Insyaallah hari Sabtunya melanjutkan yang materi kemarin tentang perjalanan abadi, ya, di akhirat. Ya, baik, kita masuk, ya, ke nomor 1. Nomor 1 sunnahnya adalah makan sebelum berangkat ke musola atau lapangan. Musola itu yang dimaksud di zaman Nabi maksudnya lapangan, tempat sholat, jadi bukan masjid, ya. Jadi musola jangan digambarkan seperti sekarang, ya, ada bangunan, gitu, musola. Jadi musola yang di zaman Nabi itu lapangan, tempat sholat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, kalau dia berkata, karena Rasulullah SAW yaqdu yaumal fitri hatta la yaqdu yaumal fitri hatta yaqula tamarat. Pada hari raya Rasulullah SAW, maksudnya pada hari raya Idul Fitri, ya, beliau tidak berangkat untuk melaksanakan sholat, ya, hingga beliau makan beberapa butir kurma.
Ya, jadi makan dulu sebelum berangkat sholat Id. Nah, ini berbeda nanti dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha ya tidak disunahkan dulu untuk makan. Makanya untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri itu agak diakhirkan gitu ya, agak ditunda. Adapun kembali ke fitrah ya, kembali suci gitu. Padahal arti fitri itu bukan suci. Kan Idul Fitri bukan Idul Fitrah. Ya kan? Fitri itu artinya berbuka. Id itu artinya hari raya. Jadi Idul Fitri hari raya berbuka. Kenapa disebut berbuka? Karena sebelumnya saum selama 1 bulan. Sekarang tidak saum, subuhnya tidak saum. Makanya ada zakat fitri. Dalam bahasa hadis kan zakat fitri, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu penamaan dari ulama saja. Kalau dalam bahasa hadisnya zakat fitri, kenapa disebut zakat fitri? Karena untuk menzakati berbuka di hari itu, ya, yang sebelumnya saum selama bulan Ramadan. Maka di subuh harinya, ya, untuk menunjukkan bahwa itu fitri, ya berbuka, ya maka makan. Karena sebelumnya kan tidak makan. Subuh harinya saum kan, dimulai saum. Ya, nah tanggal 1 Syawal itu makan di subuh harinya untuk membedakan dengan saum yang sebelumnya. Itu. Jadi itu makna fitri itu. Kadang-kadang sering diartikan tadi ya, kembali suci, kembali ke fitrah. Ya walaupun makna fitrah itu juga tidak keliru juga ya. Karena kenapa misalnya disebut zakat fitrah? Fitrah itu kan artinya asal penciptaan. Jadi manusia itu diciptakan ya oleh Allah, ya ada asal penciptaannya, ada jasadnya, ada jiwa. Kenapa disebut zakat fitrah oleh ulama? Karena zakat itu mengacu kepada setiap individu, jasad manusia, jiwa manusia. Gitu. Makanya zakat fitrah itu nggak ada nisabnya gitu. Minimal orang punya harta berapa, enggak. Yang penting ada nyawanya, ada jiwanya, dan dia punya persediaan untuk makan ya di hari itu ya, dan ada lebihnya, dan maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah. Makanya sampai yang masih dalam kandungan ya, yang penting sudah ada ruhnya, itu sudah wajib dikeluarkan zakat ya oleh tentu kepala keluarganya yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Jadi per orang, setiap orang dihitungnya. Jadi sebutlah zakat fitrah. Makanya zakat ini, untuk zakatnya nanti akan dibahas di malam nanti, fikih zakat kita akan bahas secara lebih mendalam di kajian malam nanti insya Allah dini hari. Gitu ya. Jadi zakat itu kan secara umum ada dua, ada zakat badan ya, itu zakat fitrah, ada zakat mal, harta. Kalau zakat mal itu mengacu ke harta. Ya harta yang dimiliki, ada nisab ya, batas minimal kepemilikan. Nah, kalau zakat badan yaitu zakat fitrah. Ya, jadi itu disebut fitrah. Ya memang kalau orang itu selama Ramadan ya bersungguh-sungguh ibadah sampai diampuni oleh Allah, yaitu seperti itu, kembali ke fitrah kan gitu. Ya, maka disebut seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya memang betul kalau orang itu bersih dari dosa. Ya, bersih dari dosa. Tapi kan belum tentu juga. Kadang-kadang kan Ramadannya nggak getol ibadah gitu ya. Terus Idul Fitri wah bikin kata-kata itu hebat banget gitu. Kembali suci, kembali suci. Padahal Ramadannya dia nggak sungguh-sungguh ibadah.
gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, di hadis lain ya, di nomor hadis yang sama, Anas juga menyebutkan beliau memakannya secara ganjil. Ya, memang yang dicontohkan oleh Nabi ya dengan kurma, tapi bukan berarti harus pakai kurma. Boleh dengan yang lain. Ya, kurma nggak kerasa ya. Bisa pakai opor gitu ya, lontong. Itu silahkan, yang penting makan. Kemudian yang kedua, setiap muslim disunahkan keluar ke tempat Id sebagai syiar. Ya, termasuk anak-anak, wanita haid, ya, dan anak gadis. Qalat Ummu Atiyah berkata, umirna an nahruja fanuhrijal hiyadha wal awatik. Ya, kami diperintahkan untuk keluar, maka kami keluarkan pula para wanita yang sedang haid, gadis remaja, dan wanita-wanita yang dipingit dalam rumah, yang biasanya jarang keluar rumah. Nah, sholat Id itu keluar. Kenapa? Karena sebagai syiar. Syiar itu artinya agar diperlihatkan kepada orang-orang, inilah Islam. Nah, inilah korelasinya kenapa sunnahnya sholat itu tuh di lapangan, supaya terlihat syiar. Ya, jadi mereka melihat, oh betapa indahnya Islam itu, yang memberikan rahmat. Ya, itu orang-orang kafir ya akan bergetar melihatnya. Mereka ini, ya, syiar, makanya ada takbirnya gitu ya, bergetar. Makanya tidak sedikit ya orang-orang non-muslim yang ketika melihat syiar-syiar Islam ini, mereka jadi masuk Islam. Karena sebagian dari dakwah juga ya, syiar. Ya. Nah, walaupun tentu wanita yang haid ya tidak boleh sholat. Jadi keluar itu untuk menghadiri, kan ada khutbahnya ya, dengerin khutbahnya. Makanya nanti para panitia yang menyiapkan tempat untuk sholat ya, khususnya di lapangan, nah, coba menyediakan tempat-tempat untuk para wanita haid yang tidak sholat di shot belakang lah ya. Jadi di belakang barisan itu disediakan untuk wanita-wanita haid yang menghadiri pelaksanaan sholat Id tapi tidak sholat, hanya menyimak saja. Jadi kita kayaknya masih jarang ya, masih jarang kan? Padahal ini sunnah. Jadi sunnah Nabi, silakan keluar di rumah itu, jangan ada yang di rumah, keluar untuk menghadiri ya, sampai anak-anak, wanita-wanita haid semuanya yang biasanya jarang keluar, dipingit ya, kayak ratu gitu ya, dipingit di dalam rumah, jarang keluar, pas sholat itu mau keluar. Itu walaupun tentu tetap ya menjaga percampuran laki-laki perempuan itu harus betul-betul diatur ya, kan tidak menimbulkan fitnah antara ikhwan dan akhwat. Itu harus ada jarak ya, ada jalannya yang khusus ya, supaya tidak bercampur baur ya, dan juga supaya menjaga pandangan ya. Menjaga pandangan. Nah, lalu yang ketiga, ini masih berhubungan tadi. Orang yang haid disunahkan menghadiri Id tapi tidak duduk di tempat yang digunakan untuk sholat. Makanya tadi di belakang, di saf yang paling belakang gitu ya. Lebih bagus mungkin dikasih tulisan untuk yang haid gitu. Saya kira kayaknya belum ada ya, ada yang pernah lihat nggak yang membuat seperti itu? Kayaknya belum ya. Baju ada. Oh, iya. Itu dilakukan gitu, sunnah-sunnah Nabi ini harus dihidupkan sebagai bentuk syiar ya. Nah, kemudian yang keempat, mandi. Tadi yang hadis tadi belum selesai. Wa fayashhadna jama'atal muslimin, mereka menyaksikan jamaah kaum muslimin wa da'watahum, dan dakwah mereka atau mendoakan mereka.
Ya, wa ya'tazilna musholahum, dan menjauhi tempat sholat mereka. Nah, kemudian nomor 4, mandi, berpakaian, dan memakai parfum terbagus. Nah, ini disunahkan mandi dulu ya. Dari Zaid bin Hasan bin Ali dari ayahnya radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami di dalam 2 sholat Id, baik Idul Fitri, Idul Adha. Nah, annal basa ajwada manajidu, ya, untuk memakai pakaian terbagus yang kami punya. Nah, memang ada sunahnya. Ya, kata Ustaz Teri tadi sudah disinggung ya. Baju baru alhamdulillah. Tradisi, tapi memang betul itu tradisi itu kalau niatnya untuk melaksanakan sebagaimana yang Rasul perintahkan, ini sunnah. Ya. Nah, tapi yang terbagus itu kan bukan berarti harus baru gitu ya. Kalau mampu beli yang baru ya silakan. Kalau tidak mampu kan masih ada yang lama. Nah, dipilih itu mana yang paling bagus. Karena tadi syiar ini kan untuk memperlihatkan. Jadi Allah itu melalui adanya Idul Fitri ya, syiar ini ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa agama Islam ini tidak melulu orang itu sungguh-sungguh beribadah, zuhud gitu. Ya, tapi ingin memperlihatkan bahwa orang-orang beriman ini diberikan nikmat di dunia ini oleh Allah. Diberikan kesenangan, happy, berbahagia. Gitu ya, tidak melulu nangis gitu ya, menangisi dosa. Ya, jadi di hari raya Idul Fitri itu dibuat orang-orang muslim itu berbahagia. Ya, makanya dalam sebuah hadis dikatakan Allah itu senang ya melihat an yandura ila asari nikmatihi alaihi. Allah itu senang kepada hambanya untuk melihat asar dampak nikmat yang Allah berikan. Ya, makanya kita disuruh pakai baju yang bagus, bukan sesuatu yang dilarang. Ya, jadi supaya Allah lihat hasil nikmat yang Allah berikan untuk kita itu boleh kita gunakan, boleh kita nikmati. Makanya tidak benar kalau umat Islam itu terkesan kumel gitu ya, kotor ya, bajunya compang-camping, itu nggak benar. Justru Allah ingin memperlihatkan Islam ini indah. Nah kan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ya. Nah, jadi ini harus dirubah image-nya. Nah, orang punya image orang-orang Islam tuh kotor gitu ya, bau. Ya, padahal kalau kita belajar fikih misalnya, itu yang pertama kali dipelajari kan toharoh, bersuci. Ya, tapi justru tidak mencerminkan perilaku kita. Termasuk tidak sedikit juga pesantren, santri-santri yang kumuh gitu kan. Nah, ini nggak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, maka diantaranya pada saat hari raya ini ingin memperlihatkan inilah orang Islam. Bahkan kan dulu dalam sejarahnya ketika orang-orang Barat, orang-orang Eropa yang hidupnya masih primitif, ya nggak tahu cara bersuci, nggak tahu cara mandi, mereka justru belajar mandi itu kepada orang Islam awalnya. Ketika dalam perang salib itu, mereka lihat, mereka itu nggak tahu dulu itu orang-orang Barat itu, mereka belajar itu tak. Sekarang kenapa justru mereka yang maju ya, kita jadi malah tertinggal? Ya, ini ya harus dikembalikan karakteristik identitas ya umat Islam ini. Ya, jadi pilih pakaian yang terbagus di hari raya itu ya, yang kita dapatkan. Wa an natatayyaba bi ajwada ma najidu, dan memakai wewangian terbagus yang kami punya.
Ya, jadi ini juga sunnah ya, cuman tentu beda ya, parfum untuk laki-laki dan parfum untuk perempuan. Kalau parfum laki-laki itu aromanya atau harumnya itu kuat. Ya boleh gitu ya, dalam jarak berapa meter udah kecium gitu harum. Itu boleh, bahkan itu sangat dicintai oleh Rasul ya. Salah satu yang sangat dicintai Rasul itu parfum. Nah, adapun bagi perempuan tidak boleh terlalu menyengat. Jadi parfum untuk perempuan itu cukup hanya sebatas untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap ya tubuhnya. Ya, jangan sampai semerbak. Itu yang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena bisa menimbulkan fitnah, menggoda para lelaki. Ya, apalagi dalam jarak sekian meter udah kecium gitu. Itu bisa menimbulkan fitnah ya. Gitu. Jadi jangan kebalik, justru perempuan parfumnya yang semerbak, laki-laki tidak gitu ya. Itu jangan terbalik. Jadi itu memakai parfum ya, baju yang bagus ya, walaupun tidak baru. Kemudian yang kelima, mengucapkan takbir dan berdoa secara serentak. Ya, ini sebagaimana hadis yang di atas ya, an-nahruja yaumal id hatta nuhrijal bikra min khadriha. Ya, sampai kami mengeluarkan para gadis ya yang dipingit, itu biasanya gadis-gadis itu jarang keluar di rumah. Ya, nah ketika sholat ini keluar. Fayakunna khalfan nas fayukabbirna bitakbirihim. Ya, nah ini mereka duduk di belakang barisan kaum laki-laki. Ya, bahkan berangkatnya juga berombongan gitu ya. Dan mengucapkan takbir mengikuti takbirnya kaum laki-laki. Dan berdoa mengikuti doanya kaum laki-laki dengan mengharap barokah dan kesucian hari raya tersebut. Ya, nah ini jelas ya. Jadi takbir ini sebagai syiar tadi, makanya ini lengkap. Sholat ini di lapangan, di tempat terbuka ya, agar dilihat oleh banyak orang. Kemudian pakaiannya bagus-bagus, ya, diiringi dengan lantunan takbir. Itu semakin menggetarkan orang-orang muslim. Ya, nah makanya sebetulnya takbir itu ya, takbir Idul Fitri khususnya, itu kan dalam hadis disebutkan ketika orang-orang berangkat menuju sholat Id di jalan. Jadi ketika keluar dari rumah itu, disitulah dia bertakbir sampai tiba di tempat sholat Id, terus dilanjutkan sampai dilaksanakannya sholat Id. Itu sebetulnya yang menjadi sunnahnya itu di situ. Yang lebih kuatnya ya, memang ada sebagian ulama atau sebagian kelompok ya yang takbirnya sejak malam hari ya, dari maghrib. Tapi kalau kita lihat hadis-hadisnya, lebih kuat itu yang jelas ya, redaksi hadisnya itu ketika seperti dalam hadis ini tadi, ketika orang keluar dari rumah menuju sholat Id, di situ. Tapi kadang-kadang yang sunnahnya nggak diamalin gitu ya. Jadi takbiran semalam suntuk, pas sholat Idnya ngantuk. Ya itu kan banyak tuh ya, yang ketika sholat itu nundutan. Kenapa? Habis takbiran dari mana? Jadi yang jelas-jelas sunnahnya malah ditinggalkan. Ya, adapun semalam suntuk itu kan masih belum jelas sebetulnya petunjuk dalilnya. Ya. Nah, jadi yang jelas itu ketika berangkat keluar dari rumah, di perjalanan itu takbir di situ. Ini kadang-kadang kan jarang juga ya. Jalan tuh jalan aja, padahal disunahkan di situ takbiran. Ya, kadang-kadang gitu ya, yang jelas-jelas sunnah tidak dilakukan. Ya kan, yang masih belum jelas sunnahnya malah dilakukan. Kadang-kadang jadi terbalik. Ya, coba kita mulai biasakan gitu ya. Mulai saat ini ketika keluar ya takbiran.
di jalan itu. Karena tadi sebagai syiar di setiap perjalanan itu jadi syiar, memperlihatkan agama Allah itu. Ya, secara serentak. Nah, makanya supaya terdengar jelas gitu ya. Takbir itu diucapkan secara serentak. Walaupun ya nggak harus, misalnya ada pemimpinnya dulu ya, satu orang dulu baca Allahu Akbar, Allah, nggak harus begitu. Ya jadi terus aja bareng-bareng gitu. Nggak harus ada seorang dulu, yang lain pada diam. Ya, jadi ketika ada seorang yang mimpin, itu bukan berarti yang lainnya harus diam, boleh ikut juga gitu. Karena kan waktunya pendek tuh, dari keluar dari rumah kan sampai saat itu pendek, ya manfaatkan setiap saatnya takbir. Kalau nunggu yang memimpin takbir dulu jadi diam, kan sayang kalau tidak kita mengucapkan takbir itu. Jadi terus selalu ya mengucapkan takbir itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Nah kemudian yang keenam, sholat id di lapangan. Nah jadi sunnahnya ya secara tegas di dalam hadis itu sholat idnya di lapangan. Dari Abi Sa'id Khudri qala, dia berkata, kana Rasulullah SAW yahruju yaumul fitri wal adha ilal musalla. Beliau keluar pada hari fitri dan adha ke musola. Tuh jelas bahasanya musola, bukan masjid. Padahal kan masjid ada, Masjid Nabawi kan ada. Masjid itu kan adalah sebaik-baik tempat, benar nggak? Tapi kenapa tidak melaksanakan di masjid Rasulullah? Nah berarti ini ada keutamaan khusus. Ke musola, musola ini lapangan, tempat terbuka yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah. Yang pertama dilakukan adalah salat. Summa yansarifu, kemudian beranjak, fayaqumu muqabilan nas. Ya, kemudian beliau berdiri menghadap orang-orang, wan nasu julusun ala sufufihim, orang-orang duduk di barisan mereka, faya'iduhum wa yusihim wa ya'muruhum. Lalu beliau memberikan wejangan ya, nasihat kepada mereka, memberi wasiat dan memerintahkan ya kepada mereka. Di sini dijelaskan musola, tempat sholat yang dimaksud adalah tanah lapangan padang pasir yang biasa digunakan Nabi SAW untuk sholat id, yang disebut Jabbanah. Nama tempat itu disebut Jabbanah, sekitar 300 meter dari Masjid Nabawi. Ya, sekarang dibangun Masjid Al-Ghamamah. Ya, kalau untuk sekarang itu dibangun masjid tempat itu, Masjid Al-Ghamamah namanya. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan secara asal gitu ya, sunnah dalam pelaksanaan sholat id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, adalah di lapangan. Karena tadi sebagai syiar, selain bisa menampung jamaah yang lebih banyak, juga syiar, yang namanya syiar itu diperlihatkan pada orang. Kalau di masjid kan orang-orang non muslim nggak tahu, nggak lihat kan, karena tertutup kalau di masjid. Nah ini saatnya Idul Fitri, Idul Adha ini agar orang lihat, orang tahu. Karena Allah itu ingin agama ini diperlihatkan, agama Allah ini. Makanya kan sebagian hamdalah ya, ketika kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Ya, segala puji bagi Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah menampakkannya, liyudhhirahu, agar Allah menampakkan agama Islam ini. Jadi umat Islam itu punya kewajiban untuk mensyiarkan agama dengan dakwah ya. Ada ibadah-ibadah yang bernilai syiar seperti ini ya, Idul Fitri, kemudian Idul Adha, termasuk azan. Azan itu syiar, agar orang-orang non muslim pun mendengar, agar sampai kepada mereka bagaimana indahnya Islam ini. Makanya kan tidak sedikit ya orang-orang non muslim yang ketika mendengar azan
Dia terharu, nangis. Akhirnya masuk Islam. Juga penyembelihan kurban itu syiar, maka dia disembelih di tempat terbuka agar orang-orang lihat, ya kan? Ketika sholat ada dijaharkan kan, ketika sholat maghrib bisa itu bacaannya itu kan, itu juga sama syiar. Lalu makmumnya mengucapkan amin secara keras, itu syiar agar terdengar. Makanya kata Rasulullah, orang Yahudi itu ada dua yang paling dibenci oleh orang Yahudi, yaitu ucapan amin dan salam. Ya, justru kita diperintahkan untuk mensyiarkannya secara terang-terangan. Ya, amin, ketika kita mengucapkan amin itu ya dengan keras. Termasuk kan salam ya, imam mengucapkan salam assalamualaikum setelah sholat. Jadi ini bentuk sebagai bentuk syiar. Nah, kecuali ada pengecualian tadi, secara asal sunnahnya di lapangan. Kecuali kalau kondisinya tidak memungkinkan, baik itu karena hujan, ya udah mendung nih mau hujan, nah maka baru di masjid. Gitu, itu jadi alternatif kedua, baru di masjid ya, atau nggak nggak ada lapangannya, pada padat semua gitu, nggak ada lapangannya, gimana lagi, sudah besi di jalan ya, kalau memang bisa ditutup jalannya gitu ya, rata-rata suka ditutup di jalannya. Ya, jalan juga termasuk lapangan ya, jadi lapangan itu kan artinya tanah yang luas ya gitu, yang bisa digunakan. Ya, bisa jalan atau lapangan, yang penting tanah terbuka gitu ya. Tata cara sholat id. An Abdullah bin Amr bin al-As qala ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'ah ba'dahuma kiltaihima. Takbir pada waktu sholat Idul Fitri 7 kali pada rakaat pertama dan 5 pada rakaat terakhir ya, kedua, karena kan cuma 2 rakaat, dan bacaan Quran setelah itu semua. Jadi hadisnya ini jelas ya, takbirnya, takbir pertama 7 kali, takbir kedua 5 kali. Ketika disebut 7 kali ya otomatis dengan takbiratul ihramnya. Takbiratul ihram itu kan untuk memulai sholat kan takbir. Jadi kan di sini nggak dibedakan ya, tidak dibedakan 7 kali selain takbiratul ihram, tidak, tapi 7 kali aja. Berarti dipahami dengan takbiratul ihramnya. Gitu. Allahu Akbar gitu ya, Allahu Akbar 7 kali. Nanti di rakaat kedua 5 kali. Nah, kadang ada pertanyaannya atau bingung, apakah di rakaat kedua 5 kali itu sekaligus dengan takbir intikal? Takbir intikal itu kan setelah sujud kan ketika mau berdiri kan bertakbir, mengucapkan takbir walaupun tidak mengangkat tangan kan, tapi bertakbir Allahu Akbar sampai berdiri gitu. Nah, itu dihitung 1 atau enggak? Dihitung 1 enggak? Ya. Nah, itu ada perbedaan pendapat. Ada yang menghitungnya sebagai 1, ada yang tidak. Ya, itu silakanlah pilihannya. Tapi kalau saya sendiri memahami, ketika bangkit dari sujud kan dia takbir perpindahan, belum berdiri gitu, belum berdiri kan ya. Jadi kalau saya memahami, ketika sudah berdiri gitu, takbir itu ketika sudah berdiri ya kan, dan juga kan dengan mengangkat tangan disunahkan ya, dengan mengangkat tangan. Adapun ketika bangkit dari sujud kan nggak mengangkat tangan ya, ketika bangkit dari sujud kan nggak begini, nggak mengangkat tangan, nggak. Apalagi ini di rakaat kedua, Pak.
Di rakaat kedua kan beda dengan sholat yang lebih dari 2 rakaat. Sholat maghrib setelah tahiyat awal kan berdiri ya, mau ucap takbir kan mengangkat tangan. Kalau di rakaat kedua kan nggak mengangkat tangan. Gitu. Kalau saya sendiri untuk sementara ya sampai saat ini lebih condong selain takbir intiqal tadi. Jadi pada saat berdiri itu 5 kali lagi Allah. Ya kalau menurut saya. Adapun nanti mau memilih yang berbeda silakan. Itu 2 pilihan itu ya. Ya 2 pilihan. Nah cuman hukum takbir ini sunnah, tidak wajib. Jadi kalau imam lupa ya baru ngangkat takbir 1 kali udah langsung Al-Fatihah, ya jangan sampai makmumnya ya jadi riweuh gitu kan, ya dianggap tidak sah. Nah kalau imamnya lupa ya sudah, nggak usah diulangi lagi. Ya, atau misalnya imamnya makmumnya ada yang teriak-teriak gitu. Ya nggak perlu. Karena hukumnya sunnah, ini disebutnya takbir zawaid ya, takbir tambahan. Bukan suatu kewajiban. Kalau dia lakukan ya berarti itu lebih utama menjalankan sunnah. Kalau ternyata lupa, ya nggak masalah, nggak usah diulangi lagi. Karena kan udah jalan sholatnya, nggak usah diulangi lagi. Ya. Nah itu ya untuk pelaksanaan sholat Id. Kadang-kadang kan makmum tuh lupa gitu, karena ini kan cuma setahun sekali ya, atau setahun 2 kali gitu ya pelaksanaannya. Apalagi tadi yang ngantuk-ngantuk, ya itu imam Allahu Akbar, dia disangkanya udah ruku, gitu. Ya takbir kedua terus aja padahal masih berdiri imamnya. Ya, jadi dia harus diperhatikan tata cara pelaksanaan sholat Id ini. Sholat Id sebelum khutbah. Nah, ini beda dengan pelaksanaan Jumat. Kalau Jumat kan khutbah dulu, baru sholat. Nah, kalau Id sholat dulu baru khutbah. Gitu. Ya dan hukumnya sunnah dua-duanya. Idnya, khutbahnya beda. Jangan Jumat, dua-duanya wajib. Khutbah Jumat wajib, sholat Jumat wajib. Sebagai rukun, nggak boleh ada pelaksanaan Jumat nggak ada khutbah langsung sholat, nggak sah. Karena itu mah rukun. Nah kalau Id mah boleh. Ya tapi tadi ya sangat ditekankan untuk mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah Id itu. Jangan habis sholat langsung bubar. Dengarkan dulu sampai selesai. Ya, karena di situ ada syiar-syiar Islam ya yang harus disimak. Tidak ada azan dan iqomah. Jadi nggak ada azan dan iqomah. Karena azan dan iqomah itu hanya untuk sholat wajib saja. Ya, tidak ada untuk sholat sunnah. Gitu ya. Tidak ada sholat sunat sebelum maupun setelah sholat Id. Ya, kadang-kadang kan karena terlalu rajin mungkin ya. Datang ke lapang sholat sunnah dulu. Nggak ada. Kecuali kalau di masjid sholat tahiyatul masjid mungkin. Kalau di lapangan masa nggak ada sholat tahiyatul lapangan. Sholat subuh. Kalau subuh ketinggalan. Ya, jadi sunnahnya datang ke lapangan langsung duduk, langsung takbir. Sunnahnya bertakbir sampai imam memimpin sholat. Ketika imam ke depan memimpin sholat, sudah selesai itu waktu bertakbirnya. Jadi untuk Idul Fitri itu takbiran di Idul Fitri itu sempit, waktunya cuma segitu aja. Setelah sholat Id, setelah beres dan itu udah nggak ada lagi, tidak disunahkan lagi takbiran. Jadi bukan kadang orang setelah Id juga terus aja takbiran, ya zuhurnya takbiran masjid, asarnya, padahal nggak ada aja.
Ya beda dengan sholat Idul Adha, takbir Idul Adha. Takbir Idul Adha waktunya lebih panjang. Makanya kalau di Arab di itu Idul Adha itu justru lebih ramai daripada Idul Fitri. Kalau di kita kan sebaliknya. Idul Fitri yang ramai gitu, takbiran keliling segala macam. Karena pelaksanaan takbir Idul Adha itu lebih panjang. Dimulai kapan? Dari mulai hari Arafah, subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu dimulai takbiran. Ada disebutnya takbir muqayyad. Takbir muqayyadnya itu dilakukan setelah pelaksanaan sholat wajib. Jadi setelah sholat wajib 5 waktu, zikir dulu baru takbiran. Itu dimulai dari tanggal 9 hari Arafah Zulhijjah. Terus tanggal 10 sampai akhir hari tasyrik. Tanggal 13 Asar tanggal 13 Zulhijjah itu terakhir takbiran. Itu takbir Idul Adha. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri nggak ada. Gitu. Idul Fitri udah nggak ada. Jadi setelah sholat Id itu udah beres. Ya. Nah ini kita harus sesuaikan lagi kan dengan panduan, dengan dalil, ya, tuntunan Rasulullah agar ibadah kita ini diterima oleh Allah. Ya, bukan hanya mengikuti tradisi, ya, bukan tradisi. Berjamaah dan bersop sebagaimana kaifiat dalam sholat wajib, ya, dalam jamaah sholat wajib. Ya, imam berkhutbah setelah sholat dengan tema nasihat, wasiat dan memerintahkan sedekah. Ini terutama yang dicontohkan Rasul tuh memerintahkan sedekah. Bahkan Bilal itu disuruh keliling untuk menerima sedekah dari jamaah itu. Sampai ada perempuan-perempuan yang membuka perhiasan-perhiasan mereka diberikan untuk sedekah pada saat Idul Fitri itu. Ini sangat dianjurkan. Karena memang ini kan hari raya, memberikan kebahagiaan juga kepada orang-orang yang tidak mampu. Makanya kan tujuan dari zakat fitri itu adalah agar di hari raya itu tidak lagi ada orang miskin yang kelaparan, yang tidak makan atau tidak ada persediaan makan. Semua harus berbahagia, semua harus ada makanan. Tujuannya kan itu. Zakat fitrah itu. Makanya harus betul-betul merata gitu ya penyalurannya. Jangan sampai ada masih tersisa orang belum makan. Jangan sampai masih ada yang minta-minta di hari raya. Nah, dalam hadisnya ugnuhum an tawafi hadzal yaum. Cukupkan mereka dari meminta-minta di hari ini, kata Nabi. Ya. Gitu. Jadi betul-betul memberikan kebahagiaan, kesejahteraan kepada setiap orang, memberikan kesenangan sebagai rasa syukur. Tapi hati-hati, bukan sebagai ajang pamer. Idul Fitri ada pamer halus-halus baju gitu. Nah itu jangan sampai jadi malah salah kita menjalani Idul Fitri. Ya, menunjukkan siapa yang paling mahal di bajunya gitu ya pakaiannya. Bukan untuk ajang pamer. Gitu ya. Bersedekah di hari raya. Ini kita sisakan aja untuk nanti ya pembahasannya. Nah, jadi sholat Idul Fitri itu perlu diketahui juga. Hukumnya berdasarkan pendapat yang lebih kuat, insyaallah hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan. Walaupun ada sebagian ulama yang menyebutnya wajib. Ada ya sebagian ulama yang menyebut wajib sholat Idul Fitri dulu ada ya. Kalau wajib ditinggalkan berdosa. Ya, cuman kenapa kita lebih menguatkan hukumnya sunnah muakkadah? Karena ada hadis yang berbunyi begini. Allah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, khamsa sholawat. Ya kan, kecuali kamu melakukan yang sunnah. Nah, dari hadis itu menunjukkan selain sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah, termasuk sholat Id. Gitu ya. Ketika sudah
Karena kan dia berjamaah ya sholat ini tuh. Ketika sudah selesai ya sudah, tidak ada lagi sholat ya. Ya, tidak ada pelaksanaan lagi sholat ya, setelah selesai ya, pelaksanaan dengan imam itu. Ya, kecuali kalau yang masbuk misalnya ya, tinggalan dia dapat 1 rakaat bisa dilanjutkan 1 rakaatnya lagi. Tapi kalau udah ketinggalan, datang udah selesai, udah salam ya sudah. Berarti dia tidak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi nggak bisa dia sholat sendiri deh, nggak ada. Ya, jadi itu ya diantaranya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, untuk lebih diperjelas lagi mungkin ya. Silahkan. Yang pertama takbir itu ada yang 2 Allahu Akbar. Oh iya. Terus yang kedua sholat Id di antara takbir di takbir itu ada khusus doa atau diam saja? Iya. Ya, itu saya mau menyampaikan tadi lupa ya. Jadi redaksi takbiran yang saya temukan ya redaksi dalam hadis yang sahihnya ya dengan redaksi yang biasa kita baca itu Allahu Akbarnya 2 kali ya, Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi dengan redaksi yang itu 2 kali di awalnya Allahu Akbar. Ya, saya nggak masukkan di sini ya, sebenarnya ada hadisnya. Nanti kalau membutuhkan bisa saya share hadisnya, ya riwayatnya. Itu jadi takbir Allahu Akbar di awal itu 2 kali. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau yang 3 kali itu awalnya redaksinya enggak gitu lanjutannya. Allahu Akbar kabiro gitu ya. Cuma segitu, itu berbeda. Redaksi di riwayat hadisnya beda. Jadi kalau mau menggunakan redaksi yang tadi yang biasa kita gunakan, ya kan, seharusnya 2 kali. Nah, cuman kan kebanyakan justru pelaksanaannya 3 kali ya biasanya. Ya mudah-mudahan dimaafkan ya, diterima oleh Allah. Ya, makanya kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah lihat langsung hadisnya, kita sebagai panitia gitu ya yang punya wewenang untuk mengatur untuk ini, ya maka kita amalkan sesuai ilmu tadi. Karena kan jamaah mah tergantung yang mimpin. Kalau yang mimpinnya 2 kali ya 2 kali ikut. Kalau yang 3 kali ya 3 kali. Ya kan? Itu. Atau kalau misalnya saya mah yakinnya 2 kali atau 3 kali, ya berarti dia pas yang ketiganya diam gitu ya, nggak ngikuti, nunggu. Bisa aja dengan cara seperti itu. Itu ya. Jadi kita berusaha memilih mana sih yang lebih kuat gitu ya dari pelaksanaan itu. Ya. Walaupun kita juga nggak terang-terangan menyalahkan, kita juga berharap mudah-mudahan diterima oleh Allah begitu. Ya, doakan mereka. Tidak terang-terangan ini bid'ah, enggak juga ya. Jangan seperti itu. Nah, kemudian apakah di salah-salah takbir itu ada doa ya, bertakbir ketika sholat? Itu tidak ada. Ya, tidak ada di salah-salah doa, enggak ada. Jadi langsung Allahu Akbar, jangan lama dulu berdoa apa kan tidak ada doanya. Ya, jadi nggak perlu ditambah-tambah, sudah cukup seperti yang diajarkan oleh Nabi. Karena kan orang itu menambah-nambah itu dia merasa ini masih kurang. Ya, supaya lebih afdol. Dari mana dia tahu lebih afdol? Justru yang dicontohkan oleh Rasul itu lebih afdol. Jadi yang namanya ibadah ritual jangan pakai pikiran, Pak. Apa adanya dalam syariat kita laksanakan. Jangan sok tahu gitu.
Ketika setelah baca Fatihah, ya waladhdallin, langsung aja amin. Karena ada doa-doa Rabbi pilih wali wadaya amin ditambah-tambahin. Kan nggak ada itu ininya asalnya gitu ya. Karena ritual ini prinsipnya apa adanya yang diajarkan oleh Nabi itu sudah cukup. Ya, makanya ketika doa masuk masjid apa? Allahumma barik amma rahmatika. Masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa ketika masuk ke masjid enggak pakai doa masuk WC? Boleh enggak? Kita mau masuk masjid nih, tapi pakai doa mau masuk WC. Allahumma inni a'udzubika. Karena kan di masjid apakah enggak ada setan? Ada, orang kan digoda juga di masjid. Sholat sambil melamun kan, sambil ngantuk-ngantuk. Di masjid juga ada setan, tapi kenapa tidak berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Secara akal pikiran bagus itu doa dibaca, tapi Rasul menempatkannya sesuai tempatnya. Jadi bukan semata-mata pikiran oh ini bagus menurut pikiran kita. Gitu. Ibadah itu cukuplah dengan apa yang diajarkan secara jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Termasuk juga doa-doa ketika wudhu itu di setiap membasuh ini ada doanya semua. Dan nggak ada ini, nggak ada contohnya dari Nabi. Gitu ya. Yang lain silakan kalau masih ada. Sambil ngabuburit ya. Sama. Pertanyaan saya. Ya kalau masih penasaran silakan ya. Ya. Terkait kebiasaan umat Islam yang saya lihat, kita lihat pertama salam-salaman dulu muter gitu ya, saling meminta maaf. Terus yang kedua, yang satunya lagi mungkin ada keluarga yang sudah meninggal, itu masjid kuburan itu sampai ramai gitu kan, banyak yang berziarah gitu. Apakah ada turunan seperti itu atau seperti apa? Iya, kalau setelah pelaksanaan sholat id, setelah tadi ada khutbah ya, menganjurkan orang bersedekah dan sebagainya. Nah, ketika mau bubar itu ya bebas, mau salam-salaman dulu mau enggak ya, karena itu mah udah di luar pelaksanaan ibadah sholat id. Ya, nah kemudian misalnya ini momennya tepat nih untuk bersalam-salaman, ya kan? Itu silakan, tidak masalah. Karena itu udah di luar pelaksanaan sholat id. Ya, itu boleh-boleh saja. Silakan. Bahkan kan ada keutamaannya ya. Bersalam-salaman itu didoakan oleh malaikat. Ketika ada seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, saling berjabat tangan. Itu bagus. Dan bukan pada saat Idul Fitri doang. Gitu salam-salamannya. Dan kan tadi itu tujuannya untuk mempererat persaudaraan. Bukan tangannya berjabat gitu ya, tapi hatinya jauh malah saling membenci. Ya, jadi itu tuh simbol berjabat tangan itu artinya hatinya yang bertautan. Makanya kan seperti dalam pelaksanaan sholat itu kan harus lurus, ya kan, Arafat itu lurus. Apa kata Rasulullah? Jangan bercerai-berai, jangan terpisah-pisah gitu ya, jangan semeraut ketika dalam shop itu. Kenapa? Karena berbeda-bedanya barisan itu menunjukkan berbeda-bedanya hati kalian. Jadi adanya saf yang rapi, yang rapat itu menunjukkan rapi dan eratnya hati. Nah maka begitu juga ketika berjabat tangan. Dan dia bukan ritual ya tahunan doang itu minta maaf. Jadi minta maafnya itu pas Idul Fitri doang gitu. Setelah itu ya kan. Dan minta maaf itu nggak harus menunggu Idul Fitri atau menunggu Ramadan.
Ya, meminta maaf itu syariatnya kalau kita buat salah langsung. Ya, ditunda nanti aja lah minta maafnya. Nanti keburu meninggal gitu ya, keburu ini. Ya, jadi harus segera ya. Nah, jadi ya sebenarnya itu hal yang mubah saja ya, bermaaf-maafan, saling berkunjung. Itu juga ada syariatnya. Makanya nyambung ke yang berikutnya. Jadi waktu Rasul pulang dari sholat id itu kan dengan jalan yang berbeda disunahkan. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa mengunjungi orang lebih banyak, bertemu orang lebih banyak, bukan sebatas hanya beda jalan doang. Nah, itu kan artinya disunahkan untuk saling berkunjung gitu ya. Ya, karena kan ini hari bahagia sesama muslim, jadi harus dirayakan secara bersama-sama. Ya. Jadi itu disunahkan ya, saling berkunjung itu. Nah, adapun ziarah kubur ya, kuburan. Sebetulnya hukum ziarah kubur secara asal kan mubah-mubah saja. Ya kan kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ya, wal'an fazuruha. Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang silahkan kunjungi. Ya, silahkan ziarah kubur. Artinya secara asal hukumnya mubah. Tujuannya adalah untuk kita mengucapkan salam, kan ada salamnya ketika datang ke kuburan itu ada salamnya kan, assalamualaikum ya ala diyar kan, itu jadi mengucapkan salam kan kepada mereka, kemudian mendoakan mereka, dan juga kita mengambil pelajaran bahwa kita nanti akan seperti ini gitu, masa depan kita. Jadi, mengambil pelajaran, zikrul maut, mengingat kematian, itu tujuan dari ziarah kubur. Dan syariatnya tadi secara umum silakan kapan saja. Nah, hanya di kita itu jadi dikhususkan Idul Fitri saja, atau secara khusus seakan-akan menjadi sunnah yang khusus. Nah, ini keliru kalau ada anggapan kalau Idul Fitri itu jadi harus ziarah kubur gitu. Padahal nggak harus. Ya nggak harus. Ya. Jadinya kalau dikhususkan itu jadi seperti ritual baru gitu. Padahal Rasul tidak mengkhususkan Idul Fitri, tidak mengkhususkan Idul Fitri, ziarah kubur itu, ya kan? Nah, kemudian juga kan ada ritual-ritual yang sebenarnya nggak ada contohnya, seperti misalnya menabur bunga, gitu ya, menuangkan air, itu nggak ada dasarnya. Nggak, itu kan ritual. Ada anggapan apa sih manfaatnya? Naburin bunga, nuangin air, apa manfaatnya? Supaya apa? Supaya nggak panas gitu. Penghuni kubur ya, oh ada air nih seger. Ada bunga wangi gitu kan nggak pengaruh buat mereka itu. Ya, itu ritual-ritual yang nggak ada dasar. Itu kan mereka ada yang beralasan, oh dulu Nabi pernah melewati kuburan, Rasul menancapkan batang pohon, lalu selama batang pohonnya itu basah, belum kering, dia diberi keringanan dari siksa kubur. Itu mah Nabi ya, yang diberi izin oleh Allah untuk meringankan siksa kubur. Kita nggak diberi izin. Dan juga kita nggak tahu ini di kuburan ini disiksa atau dapat nikmat di dalam kubur, kan tidak tahu. Dan juga nggak akan memberi pengaruh dituangkan air, ditaburkan bunga itu bagi penghuni kuburan itu gitu. Dan Rasul nggak melakukan itu, nggak ada contohnya, ya kan? Jadi kita itu kadang tadi tradisi-tradisi itu yang sebetulnya tidak ada dasarnya dalam agama, yang sebaiknya kita tinggalkan. Apalagi ini berurusan dengan perkara gaib yang nggak masuk akal. Kalau tradisi itu sesuai akal sehat, itu dibenarkan. Tapi kan nggak bisa dipikirkan dengan akal. Ya hanya dilakukan begitu saja. Bahkan ada kepercayaan yang keliru.
menganggap air itu berguna gitu ya buat penghuni kubur, itu kan kepercayaan yang tidak ada dasar. Apalagi kalau sambil minta-minta ke penghuni kubur, nah itu lebih bahaya lagi. Jadi dia memohon pertolongan kepada selain Allah. Padahal di Al-Fatihah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini minta pertolongan kepada penghuni kubur. Kemudian membaca Quran di kuburan. Kalau ini sih memang ada perbedaan pendapat. Ya ada ya ulama yang mengatakan sampai gitu ya pahala bacaan Quran ya kepada mayit. Ada yang mengatakan tidak, tapi yang lebih kuat insya Allah ya tidak ada itu kirim-kirim pahala itu, karena kan ayatnya jelas wa laisa lil insani illa ma sa'a. Setiap orang hanya akan mendapatkan hasil dari usaha dia ya, tidak ada orang melakukan amal soleh terus pahalanya dikirimin buat yang lain. Makanya yang masih bisa nyampe itu kan 3 kata Nabi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Nah kalau yang mendoakan itu anaknya, atau kalau yang beramal soleh itu anaknya, baru nanti orang tua kebagian. Atau murid ya, guru kan mengajarkan ilmu, dia beramal soleh, guru kebagian pahalanya. Itu yang nyampe. Ya, tapi kalau cuman nggak ada hubungannya tadi itu ya, jasa si mayit ketika dia hidup, lalu beramal mau dikirimin nih pahala, ya kan? Termasuk tadi ya baca, walaupun itu hilafiyah ya, cuman kita ya saya sendiri memilih yang lebih kuat justru tidak akan sampai. Itu ya, itu permasalahan. Baik, cukup ya kalau tidak ada lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Al-Ustaz yang telah memaparkan materinya. Benar-benar menjadi tambahan ilmu untuk kita dan mendorong amal soleh dari kita. Sebelum ditutup ada beberapa pengumuman untuk kajian. Insya Allah besok sore ada asar seperti tadi, mulai jam 4 lebih seperempatan. Kajian melanjutkan kemarin pertemuan kedua perjalanan abadi menuju negeri akhirat. Besok dilanjutkan kembali. Kemudian hari Ahadnya kajian tadi melanjutkan fikih sunnah yang tadi, sunnah berhari raya. Terus kajian malam ganjil malam ini terakhir Bu. Bapak yang memiliki keluaran waktu, kami tunggu kehadirannya pukul 2 dini hari ya, sekaligus sahur bersama di masjid ini. Yang memiliki keluaran waktu, kami tunggu kehadirannya malam ini dini hari pukul 2. Terus ada kajian terkait dengan zakat, pembahasan terkait dengan zakat. Terus pengumuman yang terakhir untuk para bapak dan ibu, sahabat semua, diharap tidak pulang dulu karena lagi OTW. Ada nasi box gitu ya, ada 60 porsi katanya ya. Mudah-mudahan bapak ibu bisa berkenan untuk mencicipi atau menikmati ya dari amal soleh yang dilakukan saudara kita yang sudah menyiapkan nasi box tadi. Kalau mau buka di sini boleh, ataupun mau dibawa pulang juga boleh. Itu saja, alhamdulillah dari awal sampai akhir kajian berjalan dengan lancar.
sekali lagi mohon untuk tidak pulang terlebih dahulu sambil menunggu nanti datangnya santapan berbuka. Itu saja, ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, punten satu lagi, DKM Masjid Abu Barokah menyelenggarakan sholat Idul Fitri di lapangan ini, Bu. Ibu bisa lihat sebelah kanan ada lapangan, ya insya Allah menampung ratusan jemaah mungkin yang bisa dia untuk Bapak Ibu yang bingung nanti sholat Id kemana, bisa di sini dan lebih dekat dan luas tentunya tempatnya. Insya Allah yang akan menjadi imam khatib dan sholat yakni Al-Ustaz Fadli SPDI, ya. Nanti mudah-mudahan bisa kita sholat Idul Fitri di lapangan Kencana ini. Itu saja, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, saya
kita jadi sesi orang. Kan apa sih ada sekarang ada si Solihin gitu. Si Solihin itu mau jadi ketua jabat. Ternyata yang lamun dia jam 10 kita, kalau Jumat dia